Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Di sini, saya Korea Azmi Malviro sebagai moderator kelompok 9 dengan topik pemanfaatan dan strategi pengembangan media komunikasi pada pendidikan anak usia dini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Ibu Laili Nur Aisyah SPD MPD selaku dosen pengampu kami dalam mata kuliah komunikasi interpersonal. Adapun anggota kelompok 9 pada presentasi kali ini adalah saya sendiri, Kori Azmi Malviro dengan NIM akhir 026 dan juga perkenalkan, nama saya Faikotul Fuadatus Solihah dengan NIM akhir 003. Hai, perkenalkan, nama saya I'anatul Basiro dengan NIM akhir 030. Nah, baiklah, di sini saya langsung aja akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian media komunikasi. Nah, kata media sendiri berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium. Secara harfiah, media berarti perantara, yaitu perantara antara sumber pesan dengan menerima pesan. Media komunikasi adalah sarana atau alat yang digunakan oleh seorang komunikator untuk menyampaikan suatu pesan kepada khalayak umum. Media melihat lingkungan yang jauh sebagai sinyal arah, sebagai komunikasi interaktif yang mencakup pendapat, sebagai interpretasi yang membantu untuk memahami pengalaman, sebagai dasar untuk mengkomunikasikan informasi. Media komunikasi merupakan sarana pembangkitan, penggandaan, pemrosesan, dan distribusi dalam transaksi informasi. Media komunikasi digambarkan sebagai sarana di mana informasi dihasilkan, diproses, diduplikasi, dan didistribusikan untuk mengirimkannya. Media komunikasi memegang peranan penting dalam suatu kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Secara sederhana, media komunikasi adalah mediator komunikasi dengan tujuan menyebarkan berita dan informasi secara efisien. Nah, ada beberapa teori media, antara lain yang pertama yaitu teori semiotika, yaitu teori yang digunakan untuk menciptakan pesan, kesan, serta memberikan gagasan kepada masyarakat luas. Yang kedua yaitu ada teori berita sosial dan budaya, yaitu media yang digunakan guna sosialisasi dan budayaisasi, serta penataan makna agar masyarakat umum dapat melakukan diskusi dengan optimal sehingga dapat memberikan informasi yang bersifat individualitas dan tidak menimbulkan sara. Yang ketiga yaitu ada teori psikologi sosial, yaitu sebuah teori yang memadukan aspek sosial dan psikologis. Nah, jadi ketika status sosial digabungkan dalam psikologi dapat dicontohkan sebagai konten program yang tersegmentasi. Nah, untuk yang keempat yaitu ada teori dari sibernetika, yaitu dampak opini publik terhadap konten media merupakan fenomena yang sangat menarik dan dapat disebut sebagai teori spiral tenang. Ini mengungkapkan bahwa komunikasi manusia dan media saling berhubungan dengan perkembangan opini publik. Untuk yang terakhir yaitu ada teori kritis dalam arti implikasi budaya yang lebih luas, menyatakan bahwa banyak ideologi atau pemahaman pemilik media yang harus dikritisi oleh masyarakat umum agar tidak terjadi bias dalam penyampaian informasi. Poin berikutnya yaitu alasan pentingnya media komunikasi bagi anak usia dini. Anak-anak akan rentan mencontoh perilaku keseharian orang tuanya. Dalam hal komunikasi, anak sudah mulai bisa mengambil sikap sejak dalam kandungan. Janin dalam kandungan dipengaruhi oleh komunikasi yang sering diucapkan oleh orang tuanya selama kehamilan. Karena itu, ucapan orang tua selama kehamilan harus selalu positif. Dengan demikian, energi positif akan tersetting secara tidak langsung oleh sang janin. Saat anak mulai memasuki usia balita, itu mereka berada di posisi emas untuk membentuk karakternya dari media komunikasi. Orang tua alangkah baiknya mulai melatih pembentukan karakter dan edukasi nonformal dengan memberikan beberapa contoh perilaku yang baik untuk ditiru sang anak.
Contohnya adalah dengan cara menghargai orang lain, cara bersikap, cara mendengarkan orang, cara bertutur kata yang baik, dan sebagainya. Anak-anak sangat membutuhkan komunikasi orang tua, karena anak akan bingung dan malu untuk berbicara apabila orang tuanya tidak pernah mengajak komunikasi, bertanya, atau memperhatikan anaknya. Menurut Rahmat, tahun 2007, komunikasi orang tua akan efektif ketika mereka dekat satu sama lain. Dan komunikasi di antara mereka menyenangkan serta terbuka. Komunikasi yang efektif dilandasi oleh keterbukaan dan dukungan aktif terhadap anak, sehingga mereka dapat menyerap apa yang telah diajarkan orang tua kepada mereka. Menurut Zarkashi tahun 2005, komunikasi dapat dilakukan dengan memasukkan 3 unsur. Yang pertama yaitu pembicara atau orang tua, yang kedua ada pendengar atau anak, serta yang terakhir adalah pesan yang ingin disampaikan. Artinya, komunikasi akan berjalan dengan lancar jika orang tua dan anak dapat mengekspresikan diri dengan jelas dan mau mendengarkan pesan verbal dan gerak tubuh atau nonverbal atau gerak tubuh lawan bicaranya. Nah, jika komunikasi yang orang tua lakukan dengan anak sudah mencakup unsur-unsur di atas, maka komunikasi itu akan bisa berhasil dan orang tua bisa lebih dekat dengan anak-anak. Nah, apa sih cara terbaik untuk berkomunikasi dengan anak? Nah, cara terbaiknya yaitu yang pertama adanya keterbukaan, terutama ketika anak dapat memahami dirinya sendiri, terbuka bagi mereka, dan terbuka terhadap apa yang perlu mereka pahami. Misalnya, jika orang tua bekerja, anak harus mandiri, pergi dengan orang lain dan pengasuh, dan menjelaskan bahwa ibu dan ayah telah bekerja. Yang kedua yaitu adanya rasa empati ketika anak terlibat dalam masalah atau aktivitas sebelumnya. Untuk yang ketiga yaitu adanya dukungan. Berikan dukungan yang penuh kepada anak selama yang dilakukan adalah suatu hal yang positif. Dan yang terakhir yaitu sensasi positif. Selalu berpikir positif dan tidak mencontohkan suatu hal yang negatif kepada sang anak. Selanjutnya adalah strategi pengembangan media komunikasi pada anak usia dini, yaitu terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, penggunaan istilah, yang kedua, berkesinambungan, dan yang ketiga, memberikan aba-aba. Untuk pengertian yang pertama, yaitu maksudnya adalah para orang tua atau pendidik ketika sedang berkomunikasi dengan anak usia dini diharuskan menggunakan istilah atau kalimat atau perkataan yang tepat pada penyusunannya. Dikarenakan apa? Karena ditakutkan anak tersebut salah mengartikan terkait perkataan yang diomongi oleh seorang pendidik tersebut. Nah, untuk maksud dari berkesinambungan itu sendiri adalah menjadi seorang pendidik harus dapat merancang komunikasi perbincangan antara peserta didiknya dan pendidiknya. Hal itu dikarenakan agar peserta didiknya tetap berkesinambungan atau berkolaborasi komunikasi terhadap hal-hal yang dibicarakan. Contohnya, ketika seorang pendidik mencoba bertanya kepada peserta didiknya terkait permasalahannya dialaminya, dan peserta didik tersebut belum beraksi untuk segera menjawab pertanyaan tersebut. Nah, tugas seorang pendidik adalah untuk mencari tahu metode bagaimanakah ya agar anak tersebut segera menjawab pertanyaannya. Entah dengan mengulangi pertanyaannya itu kembali atau meyakinkan anak untuk menceritakan permasalahan tersebut kepada pendidiknya. Lanjut untuk memberikan aba-aba. Nah, maksud dari memberikan aba-aba ini adalah ketika menjadi seorang pendidik anak usia dini itu diharapkan memiliki pembicaraan yang banyak atau sering public speaking. Nah, yang kita ketahui proses perkembangan anak usia dini tersebut pada umumnya dipenuhi dengan banyak bermain. Biasanya dipenuhi dengan bermain adalah anak-anak yang agak nakal atau anak-anak yang sering bermain. Nah, mereka belum bisa membedakan antara waktu bermain yang tepat dan waktu pembelajaran materi. Nah, menjadi seorang guru harus memiliki cara bagaimana agar peserta didik bisa tetap tidak tertinggal dengan materi yang dibahasnya atau yang dibicarakannya, yaitu dengan memberikan aba-aba sebelum pelajaran tersebut pada murid didiknya.
Nah, selanjutnya adalah bentuk kenyamanan anak saat berkomunikasi terhadap pendidiknya. Yang pertama, menjadi pendengar yang baik. Maksudnya itu, dengarkanlah apa yang diceritakan oleh anak didik. Biasanya, mereka akan senang untuk menceritakan pengalaman barunya. Tunjukkan ekspresi kalau kita tertarik terhadap cerita mereka. Maka anak tersebut akan semakin semangat untuk bercerita dan merasa nyaman ketika berada di sekitar kita. Yang kedua yaitu fokus pada anak. Ketika anak sedang bercerita, usahakan agar kita tetap fokus terhadap hal yang mereka ceritakan. Dengarkan sungguh-sungguh dengan penuh perasaan dan tatap wajah anak dengan pandangan mata sewajarnya atau mata sejajar. Hentikan sejenak aktivitas lainnya dan ajaklah anak mendekat. Jika perlu, berikan sedikit tanggapan tentang ceritanya tersebut. Nah, yang ketiga yaitu mengulang kembali cerita anak. Bahasa yang disampaikan anak terkadang berbeda dengan bahasa kita. Oleh karena itu, ulangilah lagi apa yang sudah diceritakan oleh anak sehingga apa yang kita persepsikan sama dengan yang dimaksud oleh si anak tersebut. Dan yang terakhir yaitu bertanya. Seringkali anak bingung dengan perasaan mereka sendiri, apa yang membuatnya sedih dan gembira. Bila terlihat situasi seperti ini, bantu anak untuk mengungkapkan perasaannya dengan bertanya kepadanya. Minta mereka untuk bercerita, menggali dengan cermat kejadian apa yang membuat mereka menjadi sedih atau gembira. Nah, untuk materi yang keempat yaitu penerapan media komunikasi pada anak usia dini. Dalam hal ini terbagi menjadi 2 poin, yang pertama menggunakan komunikasi verbal dan menggunakan komunikasi nonverbal. Nah, untuk pengertian komunikasi verbal itu sendiri adalah kegiatan terjadi pada saat guru sedang berinteraksi dengan anak-anak, yaitu ketika guru sedang menerangkan materi pelajaran, adanya kegiatan bernyanyi, bermain, bercerita, dan juga mengerjakan tugas di buku. Jenis komunikasi seperti ini juga terlihat dari cara guru menanggapi tingkah laku dan sikap anak-anak ketika diperintah untuk mengerjakan soal. Jika ada anak yang tidak mau melaksanakan apa yang ibu guru perintahkan, maka guru tersebut mencoba mendekati anak dengan cara mengajak bersama-sama mengerjakan tugas. Kemudian guru tersebut memberikan nasihat atas perilaku anak tersebut. Nah, untuk maksud dari komunikasi nonverbal yang kedua ini adalah komunikasi ini biasa digunakan oleh guru dalam berkomunikasi dengan anak di dalam kelas. Komunikasi nonverbal ini dilakukan guru kepada anak-anak dapat berupa intonasi suara pada saat guru berbicara, gerakan-gerakan tubuh pada saat menjelaskan materi, dan ekspresi saat berkomunikasi pada anak. Pada anak-anak intinya, komunikasi nonverbal ini lebih mengarah kepada pergerakan tubuh daripada pergerakan perkataan atau susunan kalimat yang digunakan untuk berkomunikasi terhadap anak. Materi selanjutnya adalah hambatan dalam proses komunikasi pada anak usia dini. Anak usia dini itu adalah manusia utuh tapi belum sempurna secara mental dan juga pola pikirnya. Anak usia dini itu sejak lahir sudah memiliki perasaan dan perasaan itu akan bertumbuh kembang sesuai atau sejalan dengan bertambahnya usianya. Seringkali orang tua itu tidak menghiraukan dan meniadakan perasaan anak. Anak usia dini itu pada masa anak-anak itu seringkali menggunakan bahasa tubuhnya untuk mengekspresikan apa yang ia alami dan apa yang ia rasakan. Kenapa? Karena terbatasnya kosakata ketika anak masih usia dini seperti itu. Sehingga dia banyak menggunakan bahasa verbal untuk maksud saya bahasa tubuh untuk mengekspresikan apa yang ia rasakan dan apa yang ia alami gitu. Masalah besarnya adalah orang tua itu tidak banyak mengetahui dan paham bahasa verbal anak. Sehingga seringkali terjadi kesalahpahaman antara orang tua dan anak. Contohnya saja adalah ketika anak pulang dari sekolah dia memasang wajah yang murung, lesu gitu ya. Karena
dia mendapatkan nilai yang jelek ketika ulangan, dia curhat kepada ibunya dengan tujuan mendapatkan semangat, mendapatkan motivasi gitu dari ibunya atau orang tuanya gitu. Tapi ketika anak itu bilang, "Mama, aku tadi pagi dapat ujian jelek nih, Ma," gitu kan, sambil memasang wajah yang murung dan lesu. Tetapi ibunya bukan malah menyemangatinya, malah memarahinya gitu dengan membalas perkataan anak itu dengan, "Makanya kamu kalau belajar, kalau ujian itu harus belajar, jangan main HP terus," gitu. Sejatinya anak itu butuh dikasih sayangi, butuh dipeluk, butuh kehangatan seperti itu, sehingga komunikasi antara orang tua dan anak itu tidak terhambat. Ketika orang tua memahami perasaan anak, maka anak akan lebih terbuka kepada orang tuanya, dan komunikasi tersebut tidak ada kendala dan tidak ada hambatan seperti itu. Hambatan yang paling besar dalam proses komunikasi anak adalah gaya-gaya populer orang tua dalam berkomunikasi. Di antaranya, yang pertama adalah memerintah. Orang tua memerintah anak dengan tujuan agar dapat mengendalikan masalah dengan cepat. Tapi yang anak tangkap itu adalah mereka tidak boleh membantah, harus patuh, dan tidak ada pilihan lain. Model komunikasi seperti ini itu akan membuat anak itu akan menganggap bahwa jika dia berkomunikasi, menyampaikan apa yang dia rasakan, itu akan percuma karena tidak akan didengar oleh orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah menyalahkan. Orang tua menyalahkan anak dengan tujuan menunjukkan kesalahan anak, dan anak menyadari kesalahan itu sehingga anak tidak mengulanginya lagi. Namun, seringkali anak menganggap dan merasa bahwa dirinya tidak pernah benar dan tidak pernah baik seperti itu. Kemudian yang kedua adalah meremehkan. Orang tua meremehkan anak dengan tujuan menunjukkan ketidakmampuan anak dan merasa orang tua lebih mampu daripada anak itu sendiri. Sehingga anak menganggap bahwa dirinya tak mampu dan tidak berharga. Dengan model komunikasi seperti ini itu anak tidak mau berkomunikasi dan tidak mau terbuka kepada orang tuanya karena dia beranggapan bahwa tidak memiliki kepercayaan diri karena orang tuanya sudah menganggap bahwa dirinya tidak mampu seperti itu. Kemudian yang keempat adalah membandingkan. Seringkali orang tua itu membandingkan anak dengan tujuan memberi motivasi dan dorongan kepada anak dengan memberi contoh kelebihan orang lain atau membandingkan orang lain seperti itu ya. Nah, anak mengira bahwa mereka tidak disayang oleh orang tuanya. Mereka menganggap bahwa orang tuanya pilih kasih dan merasa dirinya tidak bisa apa-apa. Nah, komunikasi seperti ini itu dapat menurunkan rasa percaya diri anak. Kemudian yang kelima adalah mencap. Tujuan orang tua mencap itu adalah ingin memberitahu kekurangan anak, tetapi pesan yang diterima oleh anak itu adalah mereka merasa anak yang seperti itu dan merasa tidak berdaya seperti itu. Kemudian yang keenam adalah mengancam. Yang ketujuh, menasehati. Tujuan orang tua menasehati adalah agar anak tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik atau mana yang buruk seperti itu. Tetapi anak menganggap bahwa orang tuanya telah bawel, sok tahu dan membosankan gitu ya. Nah, model komunikasi seperti ini itu membuat anak merasa bodoh dan tidak tahu apa-apa dibandingkan dengan orang tuanya. Kemudian yang kedelapan adalah membohongi. Seringkali orang tua membohongi anak itu agar urusan menjadi lebih gampang dan lebih mudah gitu ya. Nah, sehingga anak-anak itu tidak bertanya-tanya lagi gitu. Tetapi anak menganggap bahwa semua orang dewasa itu tidak dapat dipercaya dan suka bohong gitu. Sehingga termindset pada otak anak bahwa orang dewasa itu suka bohong, selalu bohong dan tidak pernah bicara jujur gitu. Dan komunikasi model seperti ini itu juga menciptakan anak suka berbohong karena melihat orang tuanya. Yang kesembilan adalah menghibur dan yang terakhir adalah mengkritik. Orang tua mengkritik anak itu agar
dengan tujuan agar anaknya itu memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kemampuan anak gitu ya, sehingga anak ini tidak mengulangi kesalahannya lagi gitu. Tapi yang anak terima itu adalah dia menganggap bahwa dirinya itu selalu merasa kurang dan salah gitu. Karena pada dasarnya anak itu tidak suka dikritik karena akan kehilangan motivasi dan percaya dirinya. Media komunikasi memiliki banyak manfaat untuk anak usia dini. Di antaranya yang pertama adalah memotivasi anak. Ketika anak diberikan stimulus dengan diceritakan dongeng sebelum tidur, kemudian selalu diajak membaca, orang tuanya selalu mendampinginya gitu ya, atau orang tuanya memfasilitasi anak home library, mini home library di rumahnya gitu. Nah, itu anak itu akan termotivasi untuk belajar, semangat belajarnya tinggi gitu. Kemudian yang kedua adalah menyajikan informasi yang menyenangkan. Media komunikasi misalnya seperti alat elektronik seperti handphone, kemudian laptop dan alat elektronik lainnya. Nah, itu dapat memberikan informasi yang menyenangkan dan menarik untuk anak usia dini. Seperti itu. Namun perlu pengawasan dan pengontrolan orang tua. Kemudian yang ketiga adalah melatih kecerdasan bahasa. Ketika anak usia dini ini selalu dibiasakan sejak dini itu diceritakan dongeng oleh ibunya atau selalu didampingi membaca buku gitu ya. Nah, itu secara otomatis anak lebih banyak kosakatanya sehingga itu akan mempengaruhi kecerdasan bahasanya. Beda dengan anak yang tidak sama sekali diberikan stimulus sejak dini oleh orang tuanya seperti membaca buku dan lain sebagainya. Nah, itu akan mengalami keterlambatan kecerdasan bahasanya, komunikasinya terhambat seperti itu. Kemudian yang keempat adalah melatih kemampuan mendengarkan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketika sejak dini anak itu sudah dibiasakan untuk mendengarkan berbagai macam dongeng gitu ya, karena sebelum tidur orang tuanya selalu membacakan dongeng. Nah, otomatis anak itu akan meningkatkan kemampuan pendengarannya karena selalu mendengarkan orang tuanya ketika orang tuanya bercerita seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah melatih anak mengenali dan mengelola emosi. Nah, contohnya adalah ketika orang tua mengajak anak untuk menonton film edukasi khusus untuk anak, dapat berupa kartun atau animasi lainnya gitu ya, yang khusus untuk anak-anak. Nah, ketika tokoh atau aktor dan aktrisnya itu mengekspresikan sebuah emosi, entah itu ekspresi marah, ekspresi emosi, ekspresi senang. Nah, orang tua pelan-pelan ketika sambil menonton sambil menjelaskan kepada anak, ini adalah ekspresi marah, kalau ini adalah ekspresi sedih, kalau ini adalah ekspresi tertawa, seperti itu. Sehingga ini akan melatih anak mengenali dan mengelola emosinya. Nah, itulah presentasi dari kami, kelompok 9, tentang pemanfaatan dan strategi pengembangan media komunikasi pada pendidikan anak usia dini. Saya, Koria Azmin Mafiro, selaku moderator sekaligus presentator, mewakili presentator lainnya, mohon maaf apabila ada salah kata baik perkataan maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.